Saya memberi nama wanita ini bernama Putri. Wanita malang ini berusia sekitaran 26 tahun. Ia asli warga Medan. Keinginannya untuk memiliki kehidupan lebih baik membuat Putri nekat pergi sendirian ke Pulau Jawa, lebih tepatnya ke Jakarta. Tidak tahu pasti pekerjaan apa yang Putri jalani selama dirinya datang ke Jakarta. Putri menyewa rumah di daerah sekitaran Jalan Cemara Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Di awal menyewa rumah di sana Putri hanya sendirian. Namun tak lama datanglah seorang pria yang juga merupakan warga Medan. Pria itu bernama Hermawan Sitohang. Lantas Putri pun tinggal bersama dengan Hermawan. Kepada pemilik rumah dan tetangga, Putri mengaku jika Hermawan adalah suaminya. Namun saat diminta KK ataupun KTP, keduanya mengaku akan memberikannya setelah selesai beberes rumah. Pun mereka juga sama-sama bekerja. Seminggu tinggal di sana, warga sering mendengar keduanya bertengkar. Namun warga enggan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Putri dan Herman sebenarnya bukan pasangan suami istri. Keduanya berstatus masih pacaran. Hubungan mereka sudah terjalin sejak masih di Medan. Jadi bisa dibilang mereka hanya pasangan. Sebab itulah keduanya selalu menghindar jika diminta KK atau KTP mereka. Hubungan Putri dengan tetangga juga biasa-biasa saja. Putri belum begitu akrab karena memang dia dan Herman belum 1 bulan di sana. Jadi belum terlalu mengenal tetangga yang lainnya. Tinggal serumah tanpa menikah sudah pasti sebuah kesalahan atau biasa kita sebut dosa. Dan akhirnya dosa itu pun menunjukkan wujudnya, di mana Putri hamil 1 bulan. Menyadari dirinya hamil, Putri tentu galau. Wanita muda ini pun bingung harus bagaimana dengan kondisinya. Sebab itulah ia bercerita kepada Herman. Ia pun meminta Herman agar mau menikahi dirinya. Namun jawaban Herman malah membuat Putri sakit hati dan kecewa, di mana Herman menolak menikahi Putri. Alasannya karena dirinya masih belum mapan. Putri lantas mengamuk. Putri tetap memaksa Herman agar segera menikahinya. Tapi Herman tetap tak mau bertanggung jawab. Sebab masalah ini keduanya pun bertengkar hebat. Berhari-hari Putri membujuk Herman agar mau menikahinya, tapi selalu ditolak. Kegalauan Putri pun ia tuangkan di dalam buku hariannya. Di sana Putri menulis jika ia sudah lelah dan ingin pulang saja, tapi tak ada uang. Putri pun tak mau bersendirian menanggung apa yang sudah terjadi. Sebab itulah Putri kembali meminta Herman untuk menikahinya. Di tanggal 8 Juli 2023, Putri mencoba kembali mengajak bicara Herman. Di dalam rumah yang mereka sewa itu, keduanya kembali ribut. Namun malam ini ribut mereka bakal menjadi yang terakhir, di mana Herman lepas kendali. Jadi lantaran didesak Putri, Herman pun naik darah. Pria berusia 30 tahun itu tega menyerang leher wanita yang dihamilinya itu. Sebab serangan itu Putri pun meninggal di tempat. Sesaat setelah Putri meninggal, Herman baru sadar apa yang ia perbuat bakal membawa petaka untuknya. Herman yang sudah kalut malam itu tanpa pikir panjang menyeret jasad Putri ke bawah kolong wastafel di dapur. Jasad Putri kemudian ia tutupi dengan baju dan kain-kain lainnya. Merasa masih belum aman, Herman kemudian mengambil sampah dan menumpukan sampah tersebut di atas jasad Putri. Lantas Herman pun kabur. 5 hari jasad Putri sendirian di bawah wastafel. Ia pun pasti ingin segera dimakamkan. Sebab itulah jasad Putri mengeluarkan aroma busuk. Tetangga sekitaran pun mulai mencium aroma itu. Setelah dicari-cari, ternyata berasal dari rumah kontrakan Putri. Tetangga juga baru ingat jika Putri dan suaminya sudah tak nampak beberapa hari. Di saat itu juga tetangga mencoba mengetuk rumah Putri dan memanggil-manggilnya, namun tak ada jawaban.
Setelah beberapa kali tetap tak ada jawaban, warga sekitar pun menghubungi pemilik rumah. Dengan kunci serep, warga dan pemilik rumah pun masuk. Setibanya di dalam, mereka pun mencari-cari sumber bau hingga jasad Putri pun ditemukan. Jasad Putri lantas dibawa pihak Polres Metro Jakarta untuk divisum. Dari sinilah diketahui jika Putri sedang hamil dan jasadnya ditemukan luka dan lebam bekas kekerasan, terutama di bagian dada dan leher. Sementara itu meninggalnya Putri sendirian tentunya membuat tetangga bertanya-tanya kemana suaminya. Apalagi keduanya baru 2 minggu tinggal di sana. Berdasarkan keterangan tetangga, polisi meyakini jika saat itu sudah pasti suami Putri pelakunya. Ditambah lagi, tetangga juga sering mendengar jika keduanya sering cekcok. Pengejaran Herman pun dilakukan. Berdasarkan pengalaman penyidik dan petugas kepolisian dan juga dari hasil keterangan para saksi, serta berdasarkan dari rekaman CCTV jalan kota, polisi pun berhasil melacak keberadaan Herman. Hingga di tanggal 12 Juli 2023, pada dini hari, Herman yang diduga sebagai tersangka tunggal berhasil ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata Herman hendak balik ke Medan. Di dalam pemeriksaannya, Herman mengakui semua perbuatannya. Dari mulut Herman jugalah diketahui motif pembunuhan Putri, di mana semua yang terjadi karena Herman kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan Putri. Herman enggan bertanggung jawab karena merasa jika ia belum mapan. Dan dari pengakuan Herman diketahuilah jika mereka selama ini hidup satu atap tanpa menikah. Saat ini Hermawan masih dalam tahanan. Ia didakwakan pasal 338 KUHP atas kasus pembunuhan. Maka dirinya pun diancam hukuman penjara lebih kurang 15 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.